ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mungkin ini kedengaran tanpa suara, mungkin kedengaran. Coba dimatiin aja yuk. Gak apa-apa, nak kedengaran gak belakangnya, coba Bang, dimatiin aja. Kedengaran suara nak kawan? Dikit. Kedengaran gak? Tes. Ada apa dengan dengungan tumben gitu ya? Lampu. Ya. Ya udahlah, terima aja. Ya, insyaallah dibiasakan, ntar juga nggak kerasa. Ya. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita masih membahas masalah muhasabatun nafs bagi talibul ilm, tentang pujian dan sanjungan pada pekan lalu, yang mana pujian itu bisa ada dua kemungkinan. Imma pujian itu bisa menjadi pendorong baginya untuk kebaikan karena dia bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Bisa juga pujian itu malah sebaliknya bisa menjadi penghalang kebaikan, ya, karena dengannya dia menjadi sombong dan merendahkan orang lain. Bagaimana sikap sebagian salaf mengenai pujian? Setelah disebutkan riwayat tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkait masalah ini, yaitu keterpedayaan seseorang dengan pujian manusia. Beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memberikan kita sebuah obat untuk penyakit yang mengerikan ini, yaitu cinta pujian. Cinta pujian masuk ke dalamnya hubbul madah, hubbus syuhrah dan semisalnya, itu masuk semuanya. Sekaligus hal itu menunjukkan kepada kita akan keikhlasan dan sikap wara' yang dimilikinya. Pada suatu saat sampai berita kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang pujian orang-orang terhadap dirinya. Maka ia pun berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, Engkau lebih mengetahui tentang diriku daripada aku sendiri, dan aku lebih mengetahui tentang diriku daripada mereka. Oleh sebab itu, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka kira, dan janganlah Engkau siksa aku karena akibat ucapan mereka." Maksudnya, jangan Engkau siksa aku karena akibat ucapan mereka, yaitu jangan Engkau membuatku terperdaya dengan sebab ucapan mereka. Karena ucapan orang positif tentang kita itu bisa mengubah suasana hati kita, bisa mengubah arah niatan kita. Dan ampunilah aku dengan kasih sayangmu atas segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ya. Padahal Abu Bakar Allahu a'lam pantas untuk dipuji oleh mereka, tetapi beliau khawatir dirinya terperdaya dengan pujian itu. Lihatlah untayan kalimat doa yang sangat berharga ini, di mana orang yang dipuji tersebut senantiasa menjadikan karunia Allah Ta'ala berupa penutupan aib-aib dirinya selalu di depan matanya. Jadi ternyata sitrul uyub, atau bisa juga satrul uyub, itu termasuk di antara fadilah dan minnah dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu satrul uyub? Penutupan aib. Ya. Yang kita doa pada Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati.
Ya Allah, ustur aurati, tutuplah aurat saya. Wa amin rawati, dan berikan keamanan pada rasa takut saya. Ada dua hal di sini. Yang pertama aurah dan rawah. Masya Allah, kalimat yang luar biasa. Balaghahnya. Aurah yaitu apa yang jika tampak pada orang lain dia akan merasa malu. Itu aurat. Ya. Apa yang tampak pada orang lain dia merasa malu dengan itu, dengan ditampakkannya itu aurat. Adapun kalau misalnya itu aurat namun dia tidak malu ditampakkan, maka ini memang orang sudah keras hatinya. Tapi itu aurat. Dan aurat terbagi menjadi dua, imma aurat hissiyah secara fiqhi, imma aurah ma'nawiyah berupa perbuatan dan maksiat, perbuatan yang buruk atau maksiat. Jadi itu aurah. Ya, jadi aurah itu bisa berupa hissi, yaitu material, yaitu berupa fisik yang merupakan aurat, ya. Dan aurat berupa material atau fisik itu pun terbagi menjadi aurat sughra dan aurat kubra. Aurat sughra dan aurat kubra dalam fikih ini, ya, secara fikih. Ada juga aurat ma'nawiyah, yaitu aurat yang tentang perbuatan, tentang sikap. Yang mana kalau orang tahu perbuatan kita itu, maka ketika itu tersikap kita akan merasa malu. Waalaikumsalam. Kita akan merasa malu. Nah, ini namanya aurah. Wa amin rawati, dan berikan keamanan pada rasa takut saya. Rawah, rawat, ya itu bisa, yaitu rasa takut. Bisa juga rawah artinya enak, ya, tapi ini maksudnya rasa takut. Buatlah keamanan. Dua hal yang merupakan ketentraman hidup, yaitu dan merupakan karunia dari Allah. Aib kita tidak tersingkap dan kita tidak terancam, gitu loh. Jadi sitrul aurah, menutup aurat, dan juga iman ar-rawah, yaitu pengamanan terhadap rasa takut. Kalau dua hal ini alhamdulillah ada pada kita, maka ini merupakan kenikmatan. Jadi kemana-mana tuh enak, ya kawan. Kemana-mana enak. Ya, orang kalau misalnya kemana-mana auratnya tersingkap, nyaman gak? Gak nyaman. Sekarang orang yang misalnya perempuan, dia jalan kaki dan pahanya tersingkap. Taib, dia memang sengaja memamerkannya. Mungkin ada kelebihan sesuatu dari segi warna atau kemulusan dan semisalnya. Cobalah misal seorang pria atau dua orang pria menatap pahanya tersebut dengan tatapan yang betul-betul mendalam gitu. Pasti risih itu perempuan, padahal dialah yang memprovide. Ya, dialah yang memberikan. Ya, maka ini termasuk apa? Termasuk pembukaan aurat yang pastinya membuat risih. Sekarang kalau misalnya kita punya aurat ma'nawiyah, ya, apa itu aurat ma'nawiyah? Yaitu suatu hal atau sikap atau kekurangan pada diri kita yang tampak pada orang lain. Yang jika ditampakkan pada orang lain, maka orang lain maka kita akan merasa malu dengannya. Wassalamualaikum. Masa lalu kita misalnya ada apa? Buruk. Ketahuan sekarang. Ya. Misal Anda sebagai dai, kemudian antum misal tahu di antara aib Anda masa lalu misal, padahal itu Anda pendam, maka tersingkap aurat Anda, paling enggak enak jadinya. Allahumma astur aurati. Ya. Dan doa ini bagus ketika antum merasa orang-orang sedang membincangkan antum. Ya Allah, tutuplah aib saya. Wa amin rawati, dan berikan keamanan pada hati saya daripada rasa takut. Ini hal yang penting, ikhwah sekalian. Jadi kalau dua hal ini ada pada diri kita, itu karunia Allah berarti. Di mana orang yang dipuji tersebut senantiasa menjadikan karunia Allah Ta'ala berupa penutupan aib-aib dirinya selalu di depan matanya. Antara menanggapi dan mengingat pujian orang, mari kita
Betul. Kaki yang antum ini. Salat apa Khalid barusan? Maghrib, Masya Allah. Enggak di atas motor aja mungkin. Saya mana ikhwan tadi? Terakhir kalimat saya mana? Coba. Salat maghrib enggak lah, itu urusan lain, itu iklan, enggak yang lain. Sebelumnya. Oke. Jadi kan kita ketika dipuji, antum ketika dipuji ada pilihan. Imma antum menanggapi pujian itu dan antum save pujian itu di kalbu antum. Atau imma antum melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu melihat aib-aib yang ada di matanya, dijaga oleh Allah. Kalau kita ini lebih memikirkan apa yang orang puji ke kita, terhasilkan darinya khawatirnya ujub dan takabur. Tapi kalau ketika orang memuji kita, kemudian kita langsung mengingat bahwa kita masih punya banyak aib yang Allah tutup dari orang yang memuji ini, maka pujian itu terasa ya mungkin menyenangkan, tetapi tidak berkepanjangan kok rasanya. Coba antum pujian ikhwan. Nah, coba. Enggak ada kan? Nah, antum enggak tahu kelebihan anak apa. Ya. Coba. Misal antum pujiannya sesuatu hal. Dari ketika itu Anda sedang mengingat apa? Mengingat Anda punya aib. Barusan tadi pun melakukan dosa yang tidak antum ketahui. Itu kadang pujian itu malah jadi hambar jadinya. Ente aja enggak tahu siapa Anda. Ya, begitu. Tapi jangan dikasih tahu, ya, karena aib nggak boleh dikasih tahu. Maka kalau penutupan aib itu dia tahu, itu karena Allah yang selalu di depan matanya. Dia khawatir apabila setan berhasil mengusik keikhlasannya. Di antara hal-hal yang dapat membantu seorang hamba untuk mengetahui kekurangan dirinya, yaitu dengan meminta nasihat kepada orang lain, yaitu istinsah. Kata Nabi SAW, di antara hak muslim terhadap muslim lainnya, فَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah buat dia. Dan ini merupakan hak. Apa itu nasihah? Nasihah, sebagaimana kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihah. Apa makna nasihah secara bahasa? Yaitu al-khulus, yaitu tulus, bersih. Itu nasihah. Adapun secara istilah, maka nasihah itu terbagi menjadi dua makna. Ada dua makna. Makna am dan makna khas dari nasihah. Kalau makna am itu yang dimaksud dalam hadis Nabi ad-dinun nasihah. Makna umumnya nasihah yaitu iradatul khair, menginginkan kebaikan, wa badlul wus'i fi tanfidhihi, dan mengerahkan upaya dalam merealisasikan kebaikan. Itu adalah nasihat. Jadi nasihat itu adalah iradatul khairi wa badlul wus'i fi tanfidhihi, menginginkan al khair. Enggak cukup nasihat itu menginginkan khair, tapi badlul wus', mengerahkan upaya dalam merealisasikan kebaikan yang dia inginkan. Itu namanya nasihat. Secara nasihat dari pengertian umum ad-dinun nasihah. Maka qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Maka termasuk nasihat terhadap Allah Azza wa Jalla bukan nasihat makna khusus. Nasihat terhadap Rasul bukan nasihat makna khusus, bukan kita ceramahin Rasulullah atau nasihatin Rasulullah, bukan. Tapi maknanya adalah menginginkan kebaikan untuk Rasulullah SAW, untuk kitabullah, untuk Allah sebelumnya, untuk kaum muslimin, untuk para imam kaum muslimin dari ulama atau umaranya. Itu nasihat secara umum, yaitu menginginkan kebaikan. Maka beriman kepada kitab Allah itu termasuk nasihat kepada kitab Allah.
Membaca Al-Quran itu merupakan nasihat karena ini ada keinginan baik dan kita merealisasikan kebaikan. Jadi nasihat itu kata para ulama ismun jami'un li kulli iradatil khair. Nasihat adalah secara umum yaitu suatu label yang mencakup makna segala keinginan baik, segala i'tikad baik itu nasihat. Tapi i'tikad baik secara syar'i ya. I'tikad baik secara syar'i. Maka itu termasuk nasihat. Ya. Secara dalam makna umum. Dalam makna khusus nasihat itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu. Ya, atau bisa juga mau'izah bisa. Tazkir bisa. Itu secara makna khusus. Jadi nasihat misalnya kata Nabi SAW, wa idzastansahaka fansah lahu. Jika dia meminta nasihat maka nasihatilah. Maka ini makna nasihat secara khusus, bukan secara umum. Begitu ya, ikhwan. Nah, kalau misalnya iblis mengatakan kepada Nabi Adam dan juga istrinya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, kata iblis. Kan kamu diajak oleh iblis untuk mengkonsumsi produk dari pohon yang terlarang. Maka kemudian sampai bersumpah-sumpah itu iblis, saya ini termasuk orang-orang yang menasihati kalian. Maksudnya iblis ini nasihat yang apa? Ya seolah-olah seperti itu. Menginginkan iradul khair dan badul wus'i fi tanfidhil khair. Dan seolah-olah amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak untuk dua-duanya. Tidak untuk dua-duanya. Tapi dengan alasan nasihat. Jadi palsu. Tidak masuk ke nasihat dalam makna umum, tidak masuk nasihat ke makna khusus. Maka kalau seseorang itu menasihati berarti harus ada keinginan baik dan juga konten nasihatnya amar ma'ruf atau nahi munkar. Iya, mengingatkan gitu loh. Itu baru nasihat. Ataupun kalau menjerumuskan, lah ini bukan nasihat, ini namanya ighwa, yaitu menjerumuskan. Laminal ghawin, supaya menjadi orang-orang terjerumus. Nah, di antara trik supaya kita itu mengetahui kekurangan-kekurangan dirinya, minta nasihat kepada orang lain, terutama orang yang faham tentang diri kita. Ya, faham dan punya ilmu. Di sini dikatakan meminta nasihat kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang mengetahui tentang diri dengan baik. Nah ini. Dan memiliki ilmu serta ketakwaan ini. Taib, masuk ke siapa di sini? Masuk ke ustadz yang mungkin antum berguru padanya dan tahu siapa antum, tahu lebih dekat tentang antum, misal yang tahu tentang antum. Ya. Nasihat tentang kepribadian gitu. Oke, dia tahu tentang antum maka minta nasihat pada dia. Atau nasihat tentang trek menuntut ilmu, ya udah minta sama ustadz atau dai atau orang yang berilmu. Bisa ya lebih ya dai yang memang dia fokus di ilmu dan memang pernah menempuh jalur menuntut ilmu selama minimal 10 tahunan atau lebih ya tentunya. Adapun kalau misalnya antum minta nasihat pada penuntut ilmu pada dai atau yang dijuluki ustadz, namun menuntut ilmunya, talabul ilmnya, trek menuntut ilmunya kurang dari 10 tahun atau kurang dari itu pokoknya, baru mau 3 atau 4 tahun gitu, maka enggak. Belum. Ya, karena ilmu itu butuh waktu untuk menuntutnya. Maksudnya belum di sini adalah belum pantas untuk minta nasihat padanya. Kenapa? Karena dai ini tidak punya modal pengalaman untuk bisa menasihati orang-orang dalam trek menuntut ilmu, karena dia hanya punya short time, waktu yang kecil dan experience yang tidak banyak. Maka perlu di sini melihat orang yang punya ilmu, ketakwaan dan juga pengalaman juga penting, karena belajar tok punya ilmu banyak tapi
pengalaman dalam menuntut ilmunya itu sedikit, ya ini kadang ketergesaan yang bisa kita dengar dari lisannya. Ya. Karena ilmu itu yang butuh pendewasaan ikhwan, dan ana wallah merasakan itu, dan mungkin antum juga merasakan, dan kita juga pernah mengungkap kenyataan bahwasannya boleh jadi di tahun 2015 kita membaca satu buku, sekarang tahun 2022 kita membaca buku yang sama tapi dengan feel, chemistry, pemahaman dan pendalaman yang beda. Karena pendewasaannya beda. Iya. Ya begitu. Begitu pula dengan orang yang memiliki pengalaman dalam menuntut ilmu. Kalau antum minta nasihat dari orang yang paling berpengalaman, terutama dai-dai tua, mereka lebih simpel kalimatnya dan lebih kena biasanya. Lebih simpel. Ya itu aja, tapi kena. Kenapa? Karena kalimatnya itu ada ruh. Maksudnya ini bukan ruh khurafat ya. Maksudnya kalimat ini ada spirit berdasarkan ke pengalaman-pengalamannya. Ada makna. Kena dengan realita. Ya. Begitu. Keilmu dan ketakwaan, kita perlu orang yang menasihati kita dengan ilmunya, tapi harus takwa dia dalam menasihati, bukan murni tendensius, karena itulah iblis tendensius dalam memberikan nasihat. Akhirnya bukan nasihat yang dikasih, melainkan ighwa, yaitu penyesatan, idlal. Karena nasihat dari mereka, yaitu dari orang yang punya kriteria 3 ini, memiliki basirah tentang antum, 1, memiliki ilmu tentang apa yang akan diucapkan, 2, dan memiliki ketakwaan dalam berucap, 3. Orang seperti itu nasihat dari mereka sebaik-baik nasihat, karena mereka yang lebih mengenal dan mengetahui tentang antum. Syukur-syukur punya pasangan yang seperti itu, paling tahu tentang antum, punya ilmunya dan takwa, maka indah sekali. Memberikan nasihat kepada orang yang memintanya adalah sebuah kewajiban yang syar'i. Fa idza stansahaka fansah lahu. Jadi hak muslim atas muslim lainnya ada 6, di antaranya tadi, jika diminta nasihat maka nasihatilah ia. Hadis riwayat Muslim. Di antara hal-hal yang dapat membantu seorang hamba untuk mengoreksi diri ialah di antaranya dengan mengambil ibrah dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang menimpa orang lain. Dan ini penting sekali ikhwan, bukan kita mencari kesalahan, tapi mengambil pelajaran dan ibrah dari kesalahan orang lain, baik keluarga sendiri ataupun kesalahan kita di masa lampau. Ambil ibrah, kemudian berazam untuk tidak melakukan yang semisal, berazam untuk memperbaiki diri, jangan sampai terjerumus ke kasus yang semisal. Dengan mencari tahu sebab yang mengantarkan orang-orang salah tersebut ke dalam kesalahan tersebut. Ya, dengan cara itu. Dalam rumah tangga misalnya. Oke, apa ini? Ikhwan. Bukan gempa, bukan apa kan? Ayo, dalam rumah tangga misalnya, di antara keluarga antum, misal orang tua atau bapak atau paman, antum lihat dia tidak menafkahi istrinya masing-masing, dan itu membuat keluarga hancur. Belajarlah dari situ, gitu kan? Belajarlah dari situ, sehingga jangan sampai kita itu bersikap yang sama. Jadi kadang-kadang kita melihat pemandangan yang buruk dan kita melihat pengalaman orang lain yang tidak baik, itu ada blessing in disguise namanya. Apa blessing in disguise? Nggak ngerti? Allah ya hafad, nggak ngerti. Blessing in disguise. Ada rahmat dalam, antum jangan terjemahkan secara harfiah lah. Terjemahkan yang menunjukkan antum tuh manusia 2022. Hikmah di balik musibah. Nah, seperti itu kalau bahasa kitanya. Hikmah di balik musibah. Iya. Jadi kadang melihat orang nasib apes, ada hikmahnya kita tahu hal itu. Kita pelajari, oh ternyata dia seperti itu gara-gara sebabnya ini. Naudzubillah, jangan sampai kita ikutan gitu. Dan Anda ngelihat sekarang ini di antara
musibah yang menimpa sebagian dari orang lain, kita tidak, sebenarnya Anda nggak mau sekali untuk mencari tahu tentang orang, tapi beberapa dai itu kok mengumandangkan penyimpangannya gitu loh. Penyimpangan itu kok seperti dibanggakan, dikumandangkan dengan alasan netral, dengan alasan moderat, dengan alasan tidak jumud, dengan alasan tidak mau kayak Koko Hyun dan semisalnya. Akhirnya sebagian terjerumus dengan apa? Berdekatan dengan dai-dai harokah kemudian. Ya, apapun alasannya, taib untuk bersama-sama melakukan amar ma'ruf atau nahi munkar dan seterusnya. Taib, kalau misalnya memang itu, kalau memang itu yang diinginkan, apa harus dengan dai harokah? Ya. Kemudian sebagian dai sekarang, terutama dai di media sosial itu, gini loh jemaah ikhwan. Ada namanya tahdzir. Dan kita harus bersikap proporsional terhadap tahdzir. Dan juga manhaj. Tidak ifrat, tidak tafrid, tidak ghulu, dan tidak taksir juga. Ya. Tahdzir itu bagian dari nasihat. Ya. Tapi harus dibedakan antara tahdzir dengan naqd. Tahdzir dengan naqd. Apa naqd? Naqd itu kritik. Tahdzir itu memperingatkan orang. Naqd itu kritik, dan itu hal yang biasa dalam keilmuan selama dilakukan dengan cara yang baik dan dengan alasan yang benar. Jadi ada istilah namanya apa, ikhwan? Naqd. Ada juga naqd ilmi namanya. Ini kritik ilmiah. Sebut cara yang benar, sebutkan alasannya. Naqd itu enggak mesti tahdzir, gitu loh. Naqd itu memang mengingatkan, mengkritik, mengkritisi. Itu enggak mesti berupaya apa? Mengkaburkan, mentanfir. Enggak berusaha. Enggak mesti seperti itu. Oke. Ada juga kemudian ada yang namanya tahdzir. Ya. Ketika ada kesalahan, tidak masalah. Atau kalau ada kesalahan yang published, ya, yang terpublikkan, nggak masalah. Kalau emang ada yang melakukan naqd ilmi, itu tidak masalah. Ketika Anda mengatakan di kajian dan terekam di media sosial suatu kalimat faedah yang menyimpang menurut sebagian orang, fadl. Ini bilang ini salah, yang benar begini dan begini, fadl, itu naqd ilmi, tidak masalah. Dan itu tidak mesti tahdzir. Faham enggak ikhwan di sini? Namun kalau misalnya dikatakan bahwa hindarilah, nah, Ustadz ini beliau berkata gini, maka waspadalah. Ini masuk ke dalam tahdzir, ngerti ya di sini? Beda kan? Kritik ada, tahdzir itu memperingatkan. Gimana? Bisa paham bedanya, kawan? Apakah ini kritik dan tahdzir masuk nasihat? Bisa masuk nasihat kalau niatnya baik, insyaallah. Karena iradatul khair, inginkan kebaikan untuk itu. Misal di santri ini, Ustaz, ana misalnya, ana ngaji kajian di sini pekanan, alhamdulillah. Kemudian ada yang tidak suka dalam artian dia mengkritisi ana, itu enggak benar, kitab yang dipakai itu penjelasannya tidak tepat. Mana di poin ini. Ya fadl, bagus enggak kayak gitu? Ya baguslah, itu kan membangun. Jadi kan ana tahu, oh alhamdulillah ada. Cuman saya kalau mengkritisi ana tapi kemudian enggak pernah ikut majelis, ya ajaib gitu kan. Tapi fadl lah, oke. Ternyata benar itu yang mengkritisi naqd ilmi, bagus, itu berarti bagus itu. Nah, ketika kalau naqd ilmi ini sudah mulai dengan step itu salah, itu gini, hati-hati antum berguru sama beliau ini enggak ini dan seterusnya, maka ini udah masuk bab apa? Tahdzir. Oke, tahdzir itu bagus atau tidak bagus? Itu relatif tergantung dengan pertama i'tikadnya, niatannya apa, satu. Kedua, konten yang ditahdzirkan itu tepat atau tidak. Dua.
Dan yang ketiga, dengan cara yang baik atau tidak. Maksud cara yang baik ini bisa dengan konteksnya pas atau enggak gitu loh. Kalau memang ternyata dai ini menyimpangnya itu secara publik, kelihatan sama semua orang, ya maka wajarlah kalau terjadi naqd ilmi dan tahdzir secara publik. Itu maklum, itu wajar. Jangan dibawa kepada baper kemudian. Iya, memang lebih afdol, beliau afdol apa? Empat mata gitu. Tapi kan oke, empat mata itu ada sisi lain, tetapi di sisi lain umat ini perlu apa? Diingatkan bahwasanya dai ini menyimpang. Banyak dari umat itu sudah terbius dengan ucapan dai yang menyimpang ini, akhirnya ikut dan beristihsan kepada dai ini, menganggapnya baik. Maka tahdzir yang seperti ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Masuk gak? Masuk, tapi selama apa? Memang masuk dalam bab nasihat selama apa? Ada iradatul khair di situ. Menginginkan umat ini supaya apa? Jangan terjerumus. Berhati-hati wahai salafiyun gitu. Itu enggak masalah. Enggak masalah itu selama benar ya dan niatannya benar. Adapun kalau memang dengki belaka kemudian masuk ke bab tahdzir dan semisalnya, ini masuk ke seperti waqasamahuma inni lakum laminan nasihin, ngomongnya doang nasihat tapi sebenarnya itu apa? Sebenarnya itu dengki. Dan itu akan ketahuan. Orang dengki itu ketahuan kok. Kerasa dia dengkinya. Tapi ketika bukan karena dengki, melainkan karena emang ini bab nasihat, maka kalau kita insaf, kita akan ngerasa oh. Nah, ikhwah, di sini kita ini kadang-kadang bisa salah dalam mengambil ilmu dari guru. Itu mungkin enggak? Baik anak antum mungkin. Ya. Dan anakku ya, juga pernah salah ngambil faedah dari beberapa masyayikh yang ternyata mazhabnya lebih pro ke Khawarij misalnya. Tanpa disadari syubhatnya halus sekali. Itu anakku ya, pernah. Ya rahmatullah. Iya beneran. Tahun-tahun 2000-an 10-an atau 2011 2012. Ya. Dan ada aku itu pernah menyimak ketika itu lagi semangat-semangatnya menyimak di YouTube, melihat beberapa qanat yaitu channel Mesir ya. Yang memang mazhabnya salafiyun dan memang tampak dan memang kitab-kitab yang bahas kitab-kitab Ahlus Sunnah salafiyun. Tetapi ketika itu memang terjadi fitnah di Mesir. Ya, fitnah Arab Spring yang atau disebut sebagai Arab Spring, di sini disebut Fasl Arabi, dan ulama Ahlussunnah menyebutnya bukan Fasl Arabi tapi Fasl Gharbi, Western Spring. Seperti itu, semua produk Barat, permainan dari Barat. Makanya terjadi kemudian demonstrasi besar-besaran di Mesir, penggulingan terhadap presiden ketika itu. Kemudian akhirnya diusahakan Ikhwan Muslimin, mereka berusaha mengupayakan, dan Ikhwan Muslimin ketika itu juga dibantu banyak dari beberapa dai-dai salafiyun. Itu terjadi ketika itu. Sehingga fatwa-fatwa di channel-channel seperti channel Ar-Rahmah, channel An-Nas, Al-Majd seperti itu, bukan Al-Majd, yang lainnya, Anda mengikuti ketika itu. Dan Anda mendapatkan beberapa masyaikhnya juga malah pro dengan hal seperti itu. Dan sudah diingatkan oleh para masyaikh Saudi terutama dan beberapa masyaikh salafiyun agar jangan ikut-ikutan dengan hal seperti ini. Oke, kemudian pemimpin Ikhwan Muslimin berhasil menjadi presiden berapa lama? Enggak lama, akhirnya kudeta oleh As-Sisi sampai, kan? Terjadi seperti itu. Nah, itu track record seperti itu ada jejak historinya di internet. Dulu kita ya mengira bahwa itu perjuangan untuk Islam dan semisalnya, dan ternyata alhamdulillah terungkap bahwasannya ya bukan begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Nah, ketika kita salah dalam mengambil guru, kemudian ada yang nasihatin, akhi antum ittaqillah, jangan sama Syekh Fulan atau Ustaz Fulan karena beliau pro dengan hal-hal seperti ini. Lah antum jangan apa? Langsung apa antum
sok banget, kayak lebih paham daripada Ustadz Fulan. Enggak, sebentar, bukan masalah itunya. Ya begitu pula kalau kita misalnya, akhi hati-hati membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, itu banyak khurafat dan hadits dhaif. Apakah kita langsung bilang, hati antum kayak lebih tahu daripada Imam Ghazali, beliau ulama tahu, dan enggak bisa kita ngomong kayak gitu, ikhwan. Tapi kita juga enggak bisa serampangan tahdzir dan juga mengingatkan, melainkan apa alasannya gitu loh. Apa alasannya? Diterima atau tidak gitu alasannya. Dan ini termasuk bab nasihat semuanya. Sekarang ini seolah-olah pintu ini nih negatif sekali gitu loh. Kayaknya udah buruk, kalau udah sampai ini udah langsung masuk dalam jemaah tahdzir. Maksudnya udah dikategorikan sebagai tahdziriyun, ahli tahdzir gitu loh. Ya, apalah bedanya kita dengan orang-orang kuburiyun kalau gitu setelah itu. Yang diingatkan langsung melawan, diingatkan melawan. Bagi kuburiyun kita ini ahlu sunnah apa? Tukang tahdzir, iya. Ya enggak, cuman bahasanya bukan bahasa tuh, karena bahasa mereka bukan tahdzir. Sok merasa paling benar itu kita. Ya enggak? Karena dikit-dikit disalahin kan mereka. Ke kuburan sedikit disalahin. Zikir salat disalahin. Salatnya aja disalahin sama kita. Apa kata mereka, apa kata kuburiyun dan nahdiyun, kata mereka apa? Udah apalagi yang tersisa dari kita? Napas aja mungkin kita disalahin sama salafiyun, sama wahabi itu. Tetapi mereka nggak mau ngelihat konten tahdzirnya kita. Akhi, ini nggak benar, ini bid'ah, ini syirik. Mereka pasti sebel dengan itu. Lah mereka ngelangkah sedikit ke kuburan, udah dibilang syirik atau bid'ah. Baca Quran aja udah dibilang bid'ah. Salat aja ada bid'ahnya. Habis salat ada bid'ahnya lagi. Antar salam-salaman dibid'ahin lagi. Makanya mereka empuk banget lihat antum, ikhwan. Iya, ternyata bukan hanya ana, mereka juga ternyata. Ana ngeliat antum bahagia, masya Allah. Antum orang-orang yang paling membahagiakan, masya Allah. Nah, jangan kita tuh sikap seperti itu. Lihat kontennya, benar nggak? Pikirkan baik-baik. Oh, ternyata benar. Pertimbangkan nasihat itu misalnya. Kita jangan step itu, karena saking banyaknya kemungkaran dan kesalahan kita. Kemudian ada tahdzir, kita langsung preventif. Enggak. Sebentar, dengerin dulu. Ya, dengerin dulu. Siapa tahu benar. Jangan langsung blokir, dengerin benar, ternyata benar, bisa aja benar. Mungkin ada kebenaran di dalamnya dan mungkin ada kesalahan di dalamnya, ya sama. Ya kalau kita ambil yang benarnya dengan sesuai dengan dalil. Begitu ikhwah. Nah, jadi ketika orang ada atau dai atau siapa memiliki kesalahan menimpanya, kita bisa mengambil ibrah, alhamdulillah. Ambillah ibrah. Udah azan belum ikhwan? Hah? Pak Bangwin udah azan? Alhamdulillah udah azan. Ayo cepat-cepatlah azan. Ayo kita lanjutkan setelah ini insyaallah. Fadhal. Baik, kita mulai kembali. Di antara hal-hal yang dapat membantu seorang hamba untuk mengoreksi diri adalah dengan mengambil ibrah dari kesalahan-kesalahan yang menimpa orang lain. Dan Anda melihat, ikhwas sekalian, di antara kesalahan-kesalahan dalam dunia dakwah, baik sebagian dari dai maupun sebagian dari ikhwan, yaitu bermudah-mudah dalam berbaur bersama dengan ahlul bid'ah. Dan termasuk kesalahan yang ini amat disayangkan adalah selain mudah berbaur, mudah berfoto-foto dengan ahlul bid'ah. Ini kesalahan. Karena konsekuensinya adalah istihsannya publik terhadap bid'ah atau tokoh bid'ah. Apa itu istihsan? Menganggapnya itu baik. Ya, menganggap hal itu baik gitu loh. Dulu pernah Anda melakukan hal itu atau
karena Anda mendengar sebagian dari dai itu sangat eksklusif, nggak mau berbaur dengan orang bawah masyarakat, maka kemudian Anda berusaha untuk mengubah mindset sebagian orang bahwasanya enggak loh, dai itu bisa juga berbaur dengan orang pasar dan sebagainya. Maka kemudian foto-foto sama beberapa ikhwan atau orang-orang pasar dia upload di media sosial, dan ketika setelah itu Anda benar-benar mendapatkan bahwasanya orang-orang di friendlist Anda dari salafiyun itu mereka malah jadi selfieun beneran. Jadi tukang selfie. Setelah itu tuh Anda ngerasain banget. Setelah Anda sering upload beberapa kali dalam berapa kali dalam berapa hari. Akhirnya mereka langsung seperti ada angin segar untuk ikutan selfie kemudian. Allah musta'an. Akhirnya Anda kemudian menutup semua itu, dan sekarang malah Anda mengajak orang-orang untuk jangan bermudah-mudah dalam berfoto kemudian diupload, karena itu menurunkan kewibawaan apalagi seorang dai. Namun kenyataannya ikhwan, di antara kesalahan yang Anda lihat banyak dari pendakwah sekarang Ahlus Sunnah terutama, kalau luar Ahlus Sunnah Anda nggak peduli dengan mereka, adalah yaitu apapun acaranya foto-foto. Itu di antara mazahir yang Anda pribadi, ini pendapat Anda pribadi, Anda sangat mengingkarinya sekarang. Kecuali jika dengan foto-foto itu memang ada donatur yang kemudian merasa, oh ada buktinya donasi saya ada efeknya misalnya, fadhal. Tapi kan mental yang terjadi sekarang pada sebagian dari daerah tidak begitu. Ketemu dai fulan, foto. Ketemu dai fulan, foto. Ketemu, ya Allah. Ini untuk apa seperti ini? Untuk apa seperti ini? Kalau memang tujuannya misalnya untuk membuat kita tahu bahwasannya dalam dakwah itu baik loh, kita harus dekat sama orang. Iya, tapi itu tidak harus ditunjukkan dengan selalu berfoto ria dengan siapapun. Ketemu dikunjungi dai fulan, foto. Enggak. Sejujurnya ini enggak dikenal dalam dakwah salafiyah kecuali belakangan ini, beneran. Dahulu foto-foto sudah ada, foto itu sudah ada, tetapi asatidzah kita itu mereka berusaha untuk tidak seperti itu. Kecuali yang penting sekali, dan untuk membuktikan bahwasanya mungkin dalam masalah perkumpulan, organisasi atau donasi atau misalnya itu ada maslahatnya. Tapi kalau untuk masalah pribadi semata, Anda ketemu Khalid sekali foto, Anda nganterin Khalid foto, Anda boncengin Khalid ke depan foto, la faidata fihi. Enggak ada faedah, bukan kami itu Khalid. Ayo, beliau juga enggak mau difoto. Alhamdulillah. Ini di antara kesalahan yang membuat wibawanya dakwah ini berkurang sejujurnya. Wibawa dakwah ini jadi agak berkurang. Dan ini membuat di antara faktor kenapa akhwat sekarang walaupun bercadar juga banyak yang selfie juga ikhwan. Karena melihat ikhwannya juga pada tukang selfie, maka kenapa enggak? Kita lebih berhajat untuk selfie dibandingkan para ikhwan. Ikhwan yang suka selfie itu, kalau bukan alasannya kebaikan, imma dia memang ujub, atau mungkin bukan ujub, tetapi memang dia pengen nikah lagi namun belum ada yang mau. Iya. Biasanya bapak tuh. Ketika seorang bapak-bapak tiba-tiba hobi selfie, berarti sedang dalam masa puber kedua dan mencari mangsa. Ada keinginan gitu loh. Syukur-syukur ada yang terjerat. Qadarullah, dan alhamdulillah tidak ada. Malah makin enak mungkin orang. Iya. Tapi ini wakil memang bisa dengan cara seperti itu untuk mencari ya. Nah, ini diantara kesalahan yang Anda juga pernah terjerumus dalam ini, dan Anda sekarang mengklarifikasikan dan berislah bahwasanya hal seperti ini merupakan diantara hal yang la yanbaghi ala talibul ilm, terutama duat, dai, tidak layak seperti ini kecuali kebutuhan mendesak atau pembuktian kepada kaum muslimin atau orang-orang yang berkepentingan gitu ya, karena itu akan membuat apa, ikhwahnya atau jemaahnya ikutan seperti itu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, iya gitu, artinya berlari yang lebar kemana-mana. Nah, ketika gurunya suka selfie dan suka kemudian
foto bersama, senang dengan itu, mendukung itu, maka jangan heran juga sih ketika murid-muridnya juga rajin seperti itu. Dan itu bukan akhlak penuntut ilmu sama sekali. Ya, kecuali yang memang dalam kepentingan khusus seperti ya tadi yang Anda sebutkan. Antum lihat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, para masyayikh, para ulama kibar. Mereka wara' dalam masalah ini. Kalaupun difoto itu memang dalam konteks khusus aja. Enggak selalu. Dan kalaupun terlanjur difoto ya udahlah. Karena enggak mungkin kan melarang semua orang untuk foto. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, hafizahullah, bapaknya Syekh Abdul Razzaq. Itu melarang. Kalau ada yang enggak melarang, enggak boleh ada yang memoto wajahnya. Dan tidak ridha jika ada orang yang mengupload foto wajahnya itu sampai sekarang tuh. Tidak ridha. Ya. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri, Syekh Shalih Al-Fauzan, walaupun beliau itu divideokan gitu loh. Beliau sendiri pernah mengatakan, aku tidak ridha jika ada orang yang memfotoin aku, enggak ridha. Tuh. Jadi ya para masyayikh itu sebenarnya mereka enggak mau difoto kayak gitu, enggak mau. Ya. Namun kita ini sekarang sasat, ayo foto dikit, sasat, ayo. Sampai senyum. Apa bedanya dengan akhwat-akhwat yang kayak gini-gini tuh? Sama sebenarnya, cuman bedanya antum ustadz atau antum ikhwan salafi gitu loh. Ya. Ini kesalahan di sekarang-sekarang ini. Kita harus ambil pelajaran ikhwan. Dalam nasihati ikhwan, antum, diri ana pribadi terutama, dah nggak usah lagi foto-foto hal seperti itu diupload maksudnya, kecuali kalau memang ada kepentingan, ya. Bahaya, sebenarnya bahaya, jujur bahaya. Karena itu akan menjadi contoh bagi banyak orang yang baru hijrah dan contoh bagi akhwat-akhwat yang ingin selfie juga mereka. Ya. Yaitu dengan mencari tahu sebab-sebab yang mengantarkan mereka terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Jika ternyata ia dekat dengan sebab-sebab tersebut, maka hendaknya ia menjauhinya. Jika ia sudah menjauh darinya, maka hendaknya ia selalu waspada agar tidak terjatuh ke dalamnya. Maka dapat disimpulkan dari pembahasan yang lalu bahwa di antara hal-hal yang dapat membantu seorang hamba untuk mengoreksi diri adalah 3 nih tadi yang disebutkan di kalimat-kalimat sebelumnya. 1, berdoa dengan sungguh-sungguh. 2, senantiasa bersemangat mencari waktu untuk mengoreksi diri, terutama disebutkan kapan? Sebelum apa? Sebelum tidur. 3, menerima nasihat dari orang lain jika orang yang menasihatinya itu benar. Nasihatnya itu benar dan antum melihat dia khalis, dia ikhlas, mukhlis, maka terima. 4, meminta nasihat dari orang yang berilmu dan orang saleh. 4 hal itu. Sebenarnya masih ada sebab-sebab lainnya, namun semoga saja apa yang telah disampaikan di atas dapat mencukupi dalam menerangkan pembahasan yang dimaksud. Dan sebagai tambahan info bermanfaat saja bahwa ada sebuah kitab yang berjudul Muhasabatun Nafs karya Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya. Di dalamnya terdapat hal-hal yang bermanfaat seputar pembahasan ini. Ana pernah menceritakan kepada antum tentang kitab-kitabnya Ibnu Abi Dunya ini. Ibnu Abi Dunya ini ulama yang orang Indonesia ini belum menunaikan hak sang alim ini dengan baik. Karena kitab-kitabnya itu belum banyak diterjemahkan. Bahkan Ibnu Abi Dunya aja bagi banyak dari kita ini enggak paham siapa. Enggak pernah dengar namanya, baru kali ini dengar. Ini berarti alim ini belum ditunaikan hak keilmuannya secara baik oleh kita, kaum muslimin Indonesia. Ya, Ibnu Abi Dunya, beliau punya kitab yang banyak sekali dan kitab-kitab beliau itu semuanya dengan sanad. Jadi kumpulan dari hadis-hadis dalam tema tertentu. Misalnya Muhasabatun Nafs, beliau mengumpulkan di situ ratusan hadis berkaitan dengan hadis-hadis dan athar salaf tentang muhasabah dengan sanad. Walaupun banyak yang dhaif, bahkan kadang ada yang maudhu', itu kita maklumi ya. Tapi coba sekarang lihat
Ibnu Abi Dunya di kitab-kitab cetakan terbitan Indonesia mana? Enggak banyak. Hanya ada 1 atau 2. Padahal kitabnya ada puluhan loh. Kalau kita lihat di Maktabah Syamilah banyak sekali kitabnya Ibnu Abi Dunya. Dan banyak kitab Ibnu Abi Dunya ini berkaitan dengan tazkiyatun nufus, dengan tema-tema tazkiyatun nufus. Seperti ini, muhasabatun nafs. Dan yang pernah Anda sebutkan kata namanya islahul mal. Islahul mal itu memperbaiki harta. Itu bisa tebal segini bukunya kalau dicetak itu. Apa diterjemahkan. Memang banyak sanadnya. Bisa dibuanglah sanadnya, misalnya di ujung sanadnya aja, kemudian faedahnya apa. Ingat, kitab-kitab yang seperti ini ada genre kitab yaitu Al-Kutub Al-Musnadah namanya. Al-Kutub Al-Musnadah yaitu kitab-kitab yang bersanad. Maksudnya bersanad di sini adalah kitab yang di dalamnya fokus menuturkan suatu tema, ya, baik tema global seperti Sahih Bukhari untuk semua hal, atau tema khusus tematik seperti muhasabatun nafs, isinya itu doang, yang mana di tiap dari poin-poin riwayat itu ada sanadnya, kemudian cerita atau kalimat salaf atau Rasulullah SAW. Ini belum banyak ditunaikan haknya di kita. Jangankan yang kitab seperti ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, dan kitab Kutubut Tis'ah, kitab yang 9 itu belum ditunaikan haknya dengan baik oleh kaum muslimin di Indonesia. Ada namanya Lidwa, ensiklopedi Imam 9 Imam hadis, 9 Imam Ahlul Hadis. Iya ada. Ya. Lebih bagus berbayar memang per bulan berapa belas ribu. Tetapi apakah banyak yang download? Alhamdulillah banyak. Tapi tetap belum dikonsumsi dengan baik oleh kaum muslimin. Kita ini masih banyak memikirkan BBM memang. Memikirkan bagaimana besok makan. Memikirkan, betul sih itu realistis ya. Tetapi untuk ilmu kita masih kurang sejujurnya. Maka Anda berharap semoga kajian kitab itu betul-betul semakin para asatidzah menggalakkannya dengan benar cara kajian kitabnya seperti para ulama melakukannya. Yaitu seperti ini. Kita enggak merekomendasikan kajian kita, bukan. Tetapi diantara contohnya formatnya adalah runut. Tidak melengkapi. Kalaupun lengkap paling hanya berapa doang kecil. Runut. Enggak masalah dengan lama. Runut seperti ini. Ini membutuhkan kesabaran dan ekspektasinya itu bukan di khatamannya belaka, kecuali daurah. Jadi anak sangat menginginkan semoga suatu saat santri ini ada kajian rutin seperti ini, alhamdulillah, dengan asatidzah lain juga alhamdulillah, dan juga usahakan ada daurah. Terserah di mana. Mau di pantai, di pinggir laut, atau di lautnya sekalian sambil kita tenggelam bersama, atau di tempat lain. Khatamkan satu kitab. Mungkin di weekend atau pekan kelima misalnya atau apa, itu apa? Gimana Pak? Di list apa maksudnya? Iya, siapa yang mau ikut daurah? Sama siapa? Ustaz Hasan, gak bosan nomor di misalnya, sama yang lain misalnya. Ya. Kemudian hatamkan kitab. Satu kitab yang kecil, kitab kecil apa gitu. Enggak masalah. Nanti ada qori'nya. Dan itu anak-anak pribadi yang lakukan itu, dan anak pernah ceritakan ke antum hal seperti ini. Itu membuat semakin semangat. Oh, kita telah menghatamkan kitab ini pada tahun ini bulan sekian. Entar 3 bulan lagi ada daurah lagi. Ya, biasanya yang bisa kayak gitu pedagang. Adapun karyawan susah itu. Susah karena ya berbenturan dengan izin perusahaan. Tapi kalau bisa melakukan itu 2 hari saja misalnya, atau 3 hari, Masya Allah. Khatam satu kitab berharga sekali itu. Coba lakukan itu sebagai apresiasi terhadap karya-karya ulama yang walaupun tipis kitabnya, tapi faedahnya besar dan melatih diri kita untuk menuntut ilmu lebih serius lagi. Begitu ya ikhwas sekalian. Kalau yang seperti ini kan 1 bulan kita misalnya pekan lalu lupa temanya apa. Pekan depan bodo amat tawakal. Nanti pas pekan depan yang pekan ini kita lupa ngomong apa Ustadz kemarin. Lupa. Iya. Jadi memang harus ada perbedaan cara supaya semua itu ada porsinya insyaallah. Ya begitu yang bisa Anda sampaikan. Jazakumullah khair jaza.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.